Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan dengan materi manajemen modal kerja dalam mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Yulia SEMM. Yang mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri dari 4 orang. Yang pertama dari saya sendiri, Sahrul. Yang kedua Deli Desaili, yang ketiga Arham Maulana Lahitani, yang keempat Tiara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian manajemen modal kerja. Di sini, modal kerja itu dapat didefinisikan sebagai modal yang bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja itu merupakan investasi yang bisa ditanamkan dalam aktiva jangka pendek ataupun jangka panjang seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Adapun menurut Weston itu dan Brigham menjelaskan bahwasanya modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek yang meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari pengertian modal kerja, manajemen modal kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang konsep modal kerja yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, utang, persediaan, atau keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekira berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagai dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini itu menelitikan beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang konsep modal kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lili Desili. Saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagian C, arti penting dan tujuan manajemen. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan atau terutama bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan adalah: 1. Bahwa kegiatan seseorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sebagai besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dan yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan penyesuaian, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindari yang harus segera terpenuhi. Yang kelima, khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Dan yang keenam, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kemudian tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor
apabila rasio keuangan memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Dan yang terakhir, nomor 7, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal. Penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Di sini kami berharap kritikan dan saran dari Ibu untuk perbaikan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.